bersyukur. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita mendengarkan juga sebuah lagu untuk kita bisa lebih dalam menghayati dan mendalami akan firman yang akan kita renungkan pada hari ini. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita baca firman Tuhan dari Genesis 2 ayat 13 sampai 22. Saya akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Yesus menciptakan baik Allah ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang kambing domba dan berpasti dan penukar-penukar uang duduk di situ. Dia membuat cambuk dari tangan diri, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihembuskannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibagikannya kepada pedagang-pedagang merpati. Dia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata Yesus kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara-saudari, bahwasanya kita menjalani minggu Paskah, minggu ini, atau malam Paskah begitu sebelum Jumat Agung, yang tujuannya supaya orang-orang yang percaya itu betul-betul beriman dan bertobat akan penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang menyelesaikan segala dosa manusia dan bangkit kembali. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwasanya bait suci itu sudah dijadikan menjadi tempat yang berjualan. Saya pernah berada di Yogyakarta, di Libran. Misalnya di depan gereja itu setiap minggu ada juga berjualan seperti yang ada di dalam gambar ini. Jualan makanan setiap minggu di depan gereja, apakah itu tidak bertentangan dengan teks firman Tuhan hari ini yang kita baca tadi? Tapi kalau saudara-saudari kita sadari arahnya bagaimana supaya baik Allah itu betul-betul menjadi rumah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan konteks-teks sebelum dan sesudah firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur,
untuk menunjukkan bahwasanya mukjizat itu tidak hanya sekedar mukjizat untuk bisa dikenal, tetapi juga arti daripada mukjizat itu air menjadi anggur, dan anggur itu anggur yang terbaik, yang terakhir, untuk menunjukkan setia sampai akhir dan untuk menunjukkan persahabatan yang kokoh. Dan sesudah teks yang kita baca tadi, di mana Yesus ditemui oleh Nikodemus yang sudah berumur kurang lebih 60 tahun sebagai seorang pendidik dalam beragama, seorang yang dibanggakan dalam status jabatan begitu. Tapi Yesus mengatakan kepada dia pada malam hari itu, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu Nikodemus mengatakan, bagaimana hal itu terjadi? Yesus mengatakan bahwasanya orang yang percaya itu harus lahir dari atas, roh, dan juga dari daging. Kelahiran kita ada dari daging dan ada dari roh, begitu. Lahir dari atas. Kalau kita lihat saudara-saudari, Yohanes, Injil Yohanes ini berbeda dengan sinoptik, begitu. Kenapa itu bisa terjadi perbedaan Yohanes dengan sinoptik? Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Karena Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus yang paling tua, saudara, dan sampai akhir hidupnya. Sementara murid-murid yang lain, mereka banyak yang menjadi martir, tapi Yohanes dia sampai tua. Jadi dia bisa saja sudah membaca Injil sinoptik. Jadi banyak kita lihat Yohanes ini berbeda dari Injil sinoptik. Kita bisa melihat tentang kristologi yang dibangun di dalam sinoptik dan Yohanes. Kalau Yohanes itu dari atas langsung memandangkan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu begitu. Dia langsung ditunjukkan penginkarnasian Yesus Kristus itu. Sementara dalam sinoptik saudara-saudari dibangun dari bawah begitu. Nanti pada puncaknya baru ditunjukkan lewat salib dan ada bangkitan Yesus Kristus itu. Kita juga bisa melihat dalam sinoptik perincian bait Allah yang kita baca pada pagi hari ini mendekati salib. Tapi dalam Injil Yohanes langsung di awal dari pasal 2 tadi, saudara. Apa maksud Yohanes di situ mengawali bahwasanya pemberitaan perincian bait Allah itu di awal? Saudara-saudari, betapa pentingnya pesan-pesan pemahaman tentang baik Allah itu dalam kehidupan orang yang percaya dipertegas melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu bahwasanya bagaimana sejarah pembangunan baik Allah, saudara, bukan sesuatu yang sangat mudah. Kita melihat bahwasanya Daud tidak diperkenankan membangun baik Allah itu, tetapi yang diperkenankan adalah anaknya Salomo yang diperkenankan Tuhan membangun baik Allah itu, oleh karena ada sesuatu yang suatu kemenahan dalam diri Raja Daud itu. Lalu saudara-saudari, baik Allah itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Baik sisi yang pertama itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Saudara-saudari, ketika baik Allah itu sudah dihancurkan pada awalnya, lalu mereka dibawa ke pembuangan Babilonia.
Raja Quraisy mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke negerinya untuk membangun bait Allah yang kedua. Kalau kita baca saudara-saudari kitab-kitab proses pembuangan dan sesudah pembuangan bangsa Israel itu, bahwasanya pembangunan bait suci itu sangat penting dan segala ukuran-ukurannya, bentuknya semuanya diatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, bait Allah yang pada masa Yesus sebetulnya sudah sangat mapan, sudah terstruktur di bawah penjajahan Romawi, dengan imam besar bait Allah pada masa itu adalah Imam Kayafas. Tetapi pelayanan yang terstruktur itu dari atas ke bawah sistematis, bahwasanya kerajaan Romawi, lalu ada di bawahnya Pilatus, lalu ada lagi di bawah Pilatus juga pemerintah daerah Herodes dari, dan Herodes juga punya kaitan dengan bait Allah, dan bait Allah itu mereka ditaati oleh pemerintahan Romawi pada masa itu begitu. Untuk seturut dengan keinginan pemerintah, apa yang terjadi saudara-saudari dalam pembacaan firman Tuhan tadi, mereka menjadikan bait Allah itu menjadi tempat berjualan lembu, berjualan kambing domba, dengan merpati. Itu terjadi penukaran uang maupun money changers di situ begitu, dengan suatu keuntungan 20 kali lipat. Lalu dalam pembacaan tadi, bahwasanya Yesus mengusir yang berjualan di bait Allah itu. Dalam sinoptik dikatakan, mengapa kamu jadikan rumahku menjadi sarang penyamun? Rumahku harus menjadi rumah doa. Dan dalam Yohanes ini, cinta akan rumahku menghanguskan aku. Betapa pentingnya sebetulnya arti dan makna baik Allah itu, tetapi mereka jadikan itu menjadi sarang penyamun. Dalam Yohanes itu dikatakan menjadi tempat berjualan yang seharusnya itu adalah menjadi tempat kudus bagi Tuhan. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 tadi yang kita baca itu sebagai persimpangan penting dalam sejarah pembangunan bait suci, menggambarkan bagaimana Yesus mendefinisikan kembali konsep bait suci, menantang praktek-praktek agama yang ada, dan memenuhi harapan kenabian yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang ibadah dalam iman Kristen itu begitu. Dalam teks yang kita baca ayat 17 tadi, para murid-murid itu teringat ketika Yesus mengobrak-abrik akan bait Allah itu. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mengacu pada sengsara dan semangat yang kuat yang dimiliki Yesus untuk bait suci, yang dilihatnya sebagai representasi kehadiran Allah yang ada umatnya. Seperti yang dikatakan dalam teks tadi, mengapa Yesus melakukan itu? Otoritas apa yang ada pada Yesus? Itu sesuatu yang sangat aneh, saudara. Dalam firman yang kita baca tadi ini, bahwasanya bait suci itu setelah kembali dari perbuanan 40 tahun, lalu mereka membangun itu kembali. Yesus mengatakan, rumah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangun yang kembali. Orang Yahudi sangat mengakui bait Allah itu, saudara. Mereka sudah membangun itu kurang lebih apa yang tentang masa di abad dalam 3 hari. Membangunkan iman para muridnya masa itu. Bagian ini diakhiri dalam ayat 22 itu dengan realisasi para murid setelah kebangkitan Yesus. Mungkin ini penting karena menandai perkembangan iman dan pemahaman mereka tentang siapa Yesus.
menghubungkan tindakannya dengan penggenapan kitab suci. Rombaklah baik Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali untuk menunjukkan akan pengembangan Yesus Kristus betapa pendidikannya, penyaliban itu dan kebangkitan itu untuk memahami kembali tentang baik Allah. Saudara-saudara, apa yang bisa kita renungkan lebih dalam dari firman Tuhan adalah pagi hari ini sesuai dengan tema dalam bulan ini, dinamika kehidupan orang percaya dalam melanjutkan karya Kristus. Bisa kita lihat tadi dalam pembacaan firman Tuhan ini berfungsi untuk menetapkan otoritas Yesus, menantang status quo keagamaan, dan meletakkan dasar untuk memahami kebangkitan, kematian dan kebangkitannya dalam konteks rencana penebusan Allah. Jadi sekali-sekali ketika kita memahami tentang Allah itu yang sebenarnya adalah diri kita. Penekanannya adalah pada keputusan, lewat keputusan yang bersumber dari Tuhan, menghasilkan keputusan sosial dan bisa juga berdampak di tengah-tengah masyarakat. Tetapi misalnya baik Allah yang sesungguhnya bukanlah baik Allah yang sudah lagi dihancurkan oleh situs baik Allah yang kedua itu, dan pada tangan dalam pimpinan pada Panglima Raja ini hancurkan ini. Sekarang baik Allah yang ketiga belum ada. Apa artinya saudara-saudara? Bahwasanya baik Allah itu sesungguhnya adalah tubuh manusia. Tidak juga kamu bahwasanya tubuhmu adalah baik Allah. Dan roh Allah berdiam di dalam diri untuk menunjukkan bahwasanya baik Allah yang sesungguhnya itu adalah kita mau seperti Yesus, begitu cinta dan umatmu menghapuskan. Tidak ada bisa di dalamnya kotor, tidak ada bisa di dalamnya kenajisan, tidak ada bisa di dalamnya tukar menukar begitu, tukar menukar dengan kuasa-kuasa yang lain. Tapi sesungguhnya baik Allah itu terus-dari dalam rangka membangun hubungan relasi yang amat dalam dengan Tuhan. Kita tahu bentuk baik Allah itu bahwasanya ada Tuhan Maha Kudus. Tuhan Maha Kudus itu hanya bisa dimasuki oleh imam besar, dan ada batasnya tirai. Saat Yesus disalibkan maka tirai itu terbelah begitu untuk menunjukkan bahwasanya bukan lagi imam besar seperti imam besar Kayapas yang bisa langsung berhubungan dengan Allah, tetapi manusia itu orang-orang ini sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia yakin bahwasanya tubuhnya adalah baik Allah yang kudus, dan dia bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, memiliki relasi vertikal dengan Tuhan dalam imannya yang kokoh dan bisa berdampak dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebetulnya saudara-saudara bahwasanya mimpi yang sesungguhnya bukan gedungnya, tetapi orang-orang yang percaya, yang sudah yakin akan penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus itu dalam kehidupan. Maka saudara-saudari, maka sangat penting ketika kita mendalami Yohanes 2 yang kita baca tadi, penekanannya pada keputusan. Lewat keputusan yang bersumber dari Tuhan, menghasilkan keputusan sosial berdampak di tengah-tengah masyarakat. Sosial, politik, keputusan sosial yang bersumber dari Tuhan. Jadi kita kudus itu sebetulnya setelah Yesus bangkit dan para orang-orang yang percaya
diberi kuasa dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi saksi dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi itu, saudara-saudara. Bahwasanya roh yang diberikan anak-anak Tuhan, Roh Kudus untuk melanjutkan karya Kristus. Dalam Yohanes dikatakan bahwasanya ketika Roh Kudus itu sudah bekerja dalam kehidupan orang yang percaya, maka Roh Kudus itu mengisahkan kita akan dosa-dosa kita. Jadi kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi dalam diri kita, ada iri hati, ada dengki, ada kecemburuan, ada roh penyembahan berhala atau roh lain yang masih kita menduakan. Manusia mungkin tidak melihat begitu. Tetapi ketika kita yakin bahwasanya baik Allah yang sesungguhnya adalah diri kita, Roh Kudus itu akan mengisahkan, akan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Kadang saudara-saudari dalam pelayanan khusus itu ada tidak kita ketahui dosa yang tersembunyi itu tersebut dalam diri manusia itu, tetapi saat terangnya dari Tuhan itu dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menyertai kehidupan orang percaya itu saat ada dosa yang tersembunyi itu, maka Roh Kudus itu akan menyadarkan. Ada yang bisa langsung saudara-saudari kalau kita baca misalnya di Kisah Para Rasul 8 saat Petrus Yohanes bertemu dengan Simon tukang sihir itu, bahwasanya Petrus mengetahui dan niat yang tidak baik dalam diri Simon tukang sihir itu. Lalu Petrus dan Yohanes menyatakan, kamu akan binasa dengan perbuatan itu. Dia mengetahui saudara-saudara akan dosa-dosanya. Lalu Simon tukang sihir itu memohon, doakanlah aku kepada Allah supaya aku tidak binasa. Bahwasanya ada terkadang saudara-saudari dosa-dosa yang tersembunyi itu di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kita butuh ini. Tapi Roh Kudus itu menyadarkan kita. Saya sangat terinspirasi dengan kesaksian Ibu Agustina dibagi. Bahwasanya saat kita sudah dinyatakan kepada kehidupan kita ini ditelanjangi. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada lagi kesombongan dalam diri kita. Kita hidup apa ada. Kita betul-betul menjadi baik sisinya Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan di awal tadi. Jadi yang menghambat kita seperti yang dikatakan ke saya, bahwasanya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kami. Yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa Anda. Itu yang kita menjadi penghalang, saudara-saudara. Untuk pemilik Indonesia ini kita disadarkan dari menjadi rumah pemulihan bagi anggota tubuh Kristus. Kita betul-betul hidup di dalam holiness, hidup di dalam kekudusan. Berjalan di dalam kebenaran, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran dari Tuhan itu dari kita selalu memiliki relasi yang benar di dalam Tuhan. Kebenaran saudara-saudari dalam Injil Yohanes ini bukan sesuatu yang akan datang selalu itu, tetapi present pada masa kini. Itu saudara-saudari Injil Yohanes. Yohanes mencoba saudara-saudari menjembatani akan pemikiran Yahudi yang bersifat vertikal, yaitu pemikiran yang selalu bersumber kepada Tuhan, dan Yunani saudara-saudari pola yang berpikirnya mencari kebenaran itu yaitu dengan horizontal, dan mereka siap untuk mengembang, untuk terus-menerus mencari kebenaran itu. Lalu Yohanes menyatakan inilah kebenaran yang sesungguhnya itu, Yesus menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi di situ Yohanes menjembatani pola berpikir Yahudi dan Yunani, berpikir vertikal dan juga berpikir secara horizontal. Hubungan kita dengan Tuhan berdampak juga dalam
horizontal hubungan kita dengan sesama kita manusia. Percuma kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan sebagai suatu kebenaran. Kalau kamu tidak mengasihi sesama manusia, katanya kata Yohanes, percuma kamu menunjukkan bahwasanya kamu sebagai umat Tuhan kalau kamu saling mencintai satu sama lain. Yohanes menunjukkan vertikal dan horizontal itu harus balance dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tidak timpang dia. Tidak dia katakan bahwasanya aku sudah yang benar, tapi tidak siap untuk mengakui dosa dan juga berdamai dengan orang lain. Itulah secara kebenaran yang dibangun oleh Yohanes, kebenaran vertikal pemikiran Yahudi dan juga kebenaran horizontal pemikiran Yunani. Dia satukan sesuatu yang sangat luar biasa dalam Injil Yohanes yang mau ditekankan adalah kebenaran yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Ketika saudara-saudara Roh Kudus itu bekerja untuk melanjutkan karya Kristus itu, maka kita akan selalu hidup dalam berpengharapan. Masih ada harapan itu. Orang yang selalu berpengharapan, saudara-saudari, dia tidak akan mau putus asa di dalam kehidupan. Dia betul-betul mau berserah kepada Tuhan sebagaimana lagi dia akan berserah kepada Yesus, tubuh dan jiwa. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus begitu. Ada terus sesuatu hidup berpengharapan di dalam kehidupannya. Bisa kita lihat itu ya, percakapan kesaksian itu bahwasanya di dalamnya selalu ada harapan, masih ada harapan begitu. Seperti itu saudara-saudara. Bahwa saya mendengar kesaksian kita itu di pagi hari sudah ibadah itu tidak hanya masih ada harapan, masih ada kesempatan, masih ada peluang begitu. Roh Kudus itu saudara-saudara yang mengisahkan kita akan dosa, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam berpengharapan. Itu saudara-saudari pendekatan Injil Yohanes. Melanjutkan karya Kristus itu setelah kita penuh dengan Roh Kudus, kita menjadi orang yang berani. Berani dalam arti keberanian kita adalah dari Tuhan. Rela dan mau menghidupi kekudusan yang dari Tuhan itu. Dari kualitas hidup menuju kualitas kehidupan. Dari kualitas kehidupan menambah jumlah. Saya sangat senang dalam kisah para nabi hidup. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka karena mereka disukai oleh semua. Tentulah di situ saudara-saudari penekanannya adalah kualitas kehidupan. Untuk original kehidupan, bahwasanya hidupnya betul-betul menjadi baik Allah. Tidak ada lagi di sisi perdagangan dengan dunia ini. Seperti dalam teks ini. Betul-betul dia berkualitas dalam kehidupan. Maka itu bisa berdampak dari kuantitas atau kepada jumlah orang-orang yang percaya itu. Bila orang-orang percaya itu. Saya yakin dengan visi hidup pemilik Indonesia ini menjadi rumah Indonesia bagi anggota tubuh Kristus menjadi suatu kesempatan bagi kita bagian yang hidup berkualitas. Baik Allah yang kudus sesungguhnya. Tidak ada lagi dosa-dosa itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Semuanya sudah selesai, kata Yohanes. Selesai itu dalam Tuhan, supaya kita bisa berkualitas dalam hidup kita. Maka itu akan bisa berdampak kepada kuantitas ataupun jumlah atau pembinaan orang-orang percaya. Gereja pada dasarnya tidak boleh mendatangkan keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam firman Tuhan ini, cinta akan rumahku menghanguskan aku, dibutuhkan di dalamnya adalah pengorbanan yang sesungguhnya, saudara. Pengorbanan Yesus dalam saling hati dan bangkit kembali. Itulah saudara-saudara seperti itulah dialah menjadi baik Allah yang sesungguhnya
di dalam kehidupan kita, sehingga kita berani berkata, jika kita yakin bahwasannya dinamika kehidupan orang percaya dalam melanjutkan karya Kristus itu, hidup kita menjadi banyak Allah yang kudus. Tidak ada lagi dalam kehidupan kita iri, dengki. Terakhir, Yesus mengatakan akan membangun kembali bait Allah itu dalam 3 hari untuk menaikkan otoritas dan praktik kehidupan orang yang percaya itu, memahami akan karya Kristus lewat penyaliban dan kebangkitannya itu. Maka ketika kita sudah beriman saudara-saudari kepada Yesus yang bersalib dan sudah mati mengalahkan maut, dosa dan kematian itu, kita diberi otoritas, kita diberi kemampuan untuk melawan kuasa-kuasa yang lain. Kita yakin juga dengan kuasa otoritas itu, kita terus bisa berdinamika dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan dosa-dosa kita dengan iman yang sesungguhnya sudah selesai semua dosa. Sehingga kita betul-betul dikuatkan dalam melanjutkan karya Kristus. Perkembangan iman saudara-saudari, realisasi para murid setelah kebangkitan Yesus, ayat 22 kan. Baru setelah Yesus bangkit, mereka memahami bahwasanya dalam 3 hari roti dan aku akan membuat dunia kembali. Menurut roti ini penting dalam secara iman, secara sejajar dengan pergeseran historis dalam praktek ibadah yang terkait dengan bait suci. Momen ini menandai transisi dari tempat ibadah fisik ke hubungan pribadi dengan sungguh Yesus sebagai bait suci yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita berkata bahwasanya bait yang sesungguhnya adalah ketika kita mau sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam lagi bermanfaat pada pagi hari ini kita melakukan kehidupan yang percaya melanjutkan karya Kristus saudara-saudara, kita betul-betul mau menjalani firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari kualitas menuju kuantitas. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba yang sudah selesai menaburkan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tetapi Roh yang kudus bekerja dalam kehidupan kami untuk menunjukkan dan mengembangkan firman Tuhan ini. Kami yakin dan percaya bahwasanya pekerjaan Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan kami, dan kami terus menerus mengerjakan keselamatan ini yang datangnya dari Tuhan. Biarlah firman ini menjadi firman yang menyegarkan, menyejukkan, dan menguatkan kami untuk melanjutkan karya Kristus di bumi ini. Terpuji jalan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan kembali dan diberikan